Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal Mbak Afni. Ya, nama saya Tri Hadianto. Ya, nama saya Tri Hadianto. Pagi ini saya diberi amanah untuk membawakan materi soal leadership. Gitu. Saya izin untuk share screen ya. Baik. Sudah terlihat tampilannya? Sudah. Oke, nah ini saya akan sedikit sharing-sharing soal bagaimana sih kita memimpin menjadi leader di era digital ini, di mana yang kita pimpin itu anak-anak muda generasi Z, gitu, terutama konteksnya dalam bisnis. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Tri Hadianto Sasongko, saya sudah cukup tua umurnya, jadi saya lahir tahun 1975, udah 48 tahun yang lalu berarti. Status menikah, nah kemarin Mbak Afni ketemu sama mantan pacar saya, tuh ya, kemarin yang ngisi Mbak Uci itu mantan pacar yang sekarang sudah jadi istri. Nah, pekerjaan saya jadi direktur di PT Kombes Digital Internasional, fokusnya ke direktur marketing. Jadi PT Kombes Digital Internasional itu memang milik saya, milik Mbak Uci juga sebagai istri ya. Jadi kalau Mbak Uci fokusnya ke direktur di HRD, Human Resource Development, kalau saya fokusnya ke marketing. Jadi tugas saya itu cuma satu Mbak Afni, yaitu ngomset. Jadi bagaimana kemudian sebuah bisnis itu bisa profit, bagaimana saya memimpin tim supaya tim itu bisa produktif, yaitu tugas saya. Jadi pertanyaan ke saya itu biasanya cuma satu gitu, omsetnya berapa? Nah, karena memang tugas saya sebagai direktur marketing memang memimpin tim untuk bisa mendatangkan profit bagi perusahaan, gitu. Oke, kita langsung saja. Nah, oh ya sebelumnya materi kali ini lebih banyak saya sharing-sharing soal pengalaman saja ya Mbak Afni ya. Jadi saya adalah saya praktisi digital marketing, saya bukan akademisi, jadi memang nanti tidak banyak teori-teorinya, tapi lebih ke pengalaman praktis saya memimpin sebuah perusahaan. Jadi feel free kalau nanti ada pertanyaan untuk berdiskusi, saya akan sangat senang. Jadi saya juga bisa belajar dari pengalamannya Mbak Afni. Oke, yang pertama kalau misalnya kita lihat di definisi ya, di teori, di definisi itu banyak banget tuh, apa itu leadership, apa itu kemudian kepemimpinan, khususnya dalam kepemimpinan bisnis. Jadi memang ada perbedaan antara kepemimpinan yang secara umum dan bagaimana kita memimpin suatu bisnis. Ini saya mengutip satu saja dari Wirawan, bahwa kepemimpinan bisnis adalah proses pemimpin bisnis dalam menentukan visi perusahaan dan mempengaruhi para pegawai, konsumen, dan para pemasok perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mempergunakan prinsip-prinsip kewirausahaan. Ini kalau definisi teorinya. Gitu. Mungkin kalau saya boleh tahu Mbak Afni saat ini sedang memimpin tim berapa orang Mbak Afni? Halo Mbak Afni, suara saya terdengar jelas? Iya. Iya, saat ini memimpin tim berapa orang Mbak Afni? Saat ini belum, jadi masih dipersiapkan untuk ke tim gitu. Kemungkinan nanti satu dulu, berdua, nanti baru bertahap gitu. Oke, oke, oke. Sebelumnya sudah punya pengalaman memimpin tim? Belum. Belum. Oke, kita lanjut ya.
Nah, presentasi saya masih terlihat? Masih terlihat Mbak Afni presentasi saya? Tes suara Mbak Afni, suara saya terdengar? Halo, suara saya terdengar jelas? Halo Mbak Afni, suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar. Tadi putus-putus. Oke, Jadi oke, saya oke. rejoin. Oke, siap, siap. Oke, kita lanjutkan ya. Iya. Nah, itu teorinya, tapi di dunia nyata semua teori yang ada di buku itu belum tentu dapat diterapkan dengan mudah. Gitu. Karena apa? Karena memang variabelnya banyak yang mempengaruhi seorang pemimpin itu dianggap berhasil. Gitu. Kenapa sulit? Karena variabel yang kita hadapi, yang kita kelola itu yang namanya manusia. Setiap manusia itu pasti berbeda-beda, karakternya berbeda-beda, wataknya berbeda-beda, usianya juga berbeda-beda, latar belakang ekonomi, sosial, budayanya juga berbeda, jenis kelaminnya berbeda, itu merupakan tantangan. Jadi misalnya nih, Mbak Afni memimpin generasi Z, sama memimpin kemudian generasi milenial kayak saya, atau memimpin baby boomer itu caranya berbeda. Jadi kalau kita baca di buku mungkin teorinya sama tapi prakteknya berbeda karena memang tadi variabel manusia itu sangat beragam. Makanya yang namanya memimpin manusia itu bukan suatu ilmu yang pasti, tapi itu lebih ke seni. Makanya memimpin itu sebuah seni, bukan sebuah ilmu eksak yang kemudian bisa kita terapkan, kita copy paste dimanapun gitu. Jadi kadang latar belakang agama, latar belakang usia, latar belakang pendidikan, kemudian tempat tinggal, eh, suku, etnis itu juga sangat mempengaruhi bagaimana kita sebagai pemimpin, sebagai leader itu bisa mengarahkan tim kita. Jadi itu adalah sebuah seni. Nah, kalau kita konteksnya sebuah perusahaan ya, Mbak Afni ya, itu memang agak sulit diukur gitu ya ketika misalnya tadi saya bilang memimpin itu adalah seni, makanya kemudian agak sulit diukur. Tapi kalau misalnya dalam konteks sebuah perusahaan, itu indikatornya cukup jelas yaitu profit. Apakah tim yang kita pimpin itu bisa bekerja secara efektif, secara profesional, yang ujung-ujungnya yaitu kerja tim kita itu bisa mendatangkan profit bagi perusahaan gitu. Makanya kemudian saya senang di bagian marketing karena memang indikatornya buat saya sangat jelas. Gitu. Om Tri, per bulan omset berapa? Sudah bisa mendatangkan berapa klien gitu kan? Indikatornya sangat jelas. Gitu. Meskipun memimpinnya adalah seni, tapi outputnya itu jelas, gitu, yaitu profit. Gitu. Nah, seorang pemimpin akan disebut berhasil itu jika tim yang dia pimpin itu bisa mendatangkan profit bagi perusahaan. Jadi sekeren apapun pemimpinnya, meskipun dia pengalamannya sudah panjang, gitu, itu tetap akan dianggap gagal kalau dia tidak bisa mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Gitu. Kalau mungkin boleh saya contohkan,
Mbak Afni suka olahraga? Halo Mbak Afni? Gimana Pak? Senang olahraga? Suka ngikutin olahraga nggak Mbak di itu? Halo Mbak Afni, sudah bergabung kembali? Iya, Mbak Afni Enggak suka olahraga nggak? Ikutin olahraga? olahraga suka, tapi Ya, nggak gitu begitu ngikutin rutin. ya. Oke, nah ini saya berikan contohnya gitu. Contohnya kalau saya kebetulan penggemar sepak bola, jadi saya cukup ngikutin sepak bola ya. Jadi Baik. kalau sebuah misalnya tim sebesar Real Madrid lah, itu termasuk tim yang cukup disegani, itu pelatihnya ganti-ganti. Meskipun pelatihnya sekeren apapun, tapi kalau misalnya si pelatih itu tidak bisa mendatangkan juara, tidak bisa mendatangkan piala, itu tetap dianggap gagal dan kemudian tahun depannya dia dipecat dan diganti oleh pemain baru. Jadi memang sekeren apapun kita sebagai pemimpin, meskipun kurikulum vitanya sudah panjang, tapi kalau misalnya kita tidak bisa membawa tim kita mencapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan, itu kita dianggap sebagai pemimpin yang gagal. Jadi memang seninya di situ, bagaimana kita bisa bersama-sama tim itu untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke era digital yang berubahnya sangat cepat nih. Gitu. Jadi era sangat berubah sangat cepat, karena namanya teknologi itu berubah dengan pesat, kemudian perilaku orang berbelanja, perilaku orang bekerja, perilaku orang belajar, perilaku orang bergaul itu sudah berubah gitu, termasuk bagaimana cara kita memimpin tim itu juga sudah berubah. Nah, kalau kita nggak bisa ngikutin perubahan zaman itu, ya kita sudah pasti akan tertinggal dari kompetitor dan juga ditinggal sama konsumen. Nah, ini yang mengerikan. Ini yang memang perlu kita waspadai gitu. Mbak Afni bisnisnya di barbershop ya kalau nggak salah ya. Iya, Nah itu ada perubahan nggak Mbak? Perubahan perilaku nggak dari misalnya sebelum pandemi dan setelah pandemi? perilaku yang perilaku dari internalnya atau internalnya atau ke pelanggannya. Dua-duanya. Kira-kira setelah pandemi ada nggak kemudian dari perusahaan Mbak Afni inovasi-inovasi yang dilakukan? Kalau itu biasanya eh kalau yang pandemi sampai not pandemi kurang tahu ya, tapi maksudnya kurang tahu detailnya. Tapi kalau yang dulu itu reservasi biasanya manual melalui WhatsApp. Kalau sekarang udah sekarang sudah melalui website. Jadi dari online langsung dari sistem. Jadi kalau dulu mungkin harus konfirmasi dulu sama barberman-nya, sekarang udah otomatis by system. Itu yang paling lumayan bikin praktis ya. Terus kita ada juga sistem komplain, jadi semua komplain itu masuk ke kita. Oke, sip sip. Nah, itu salah satu contohnya Mbak Afni. Mungkin dulu reservasi harus manual, sekarang sudah
bisa digital gitu ya. Jadi kita bisa via WA, kemudian lewat website gitu. Kalau misalnya dulu promosinya kita masih harus nyebar brosur secara manual, nempelin poster, sekarang kita sudah masuk ke era sosial media gitu. Jadi sudah pakai apa Instagram, sudah pakai TikTok, sudah pakai Facebook dan yang lain-lain. Itu memang berarti cara kita bekerja sudah berbeda. Karena perilaku belanja orang juga sudah dulu masih mau mungkin ya orang datang langsung ke barbershop, terus spekulasi kira-kira ada tempat kosong nggak sih ya gitu, terus mau nunggu. Sekarang mungkin orang sudah malas gitu, jadi dia reservasi lewat online, nanti langsung dikasih tahu kosongnya jam berapa, dia datang, tinggal langsung dicukur, langsung pulang. Itu kan juga perilaku belanja yang berbeda. Nah ini memang kemudian pandemi ini merubah semuanya Mbak. Jadi mempercepat proses digitalisasi itu pandemi dan juga memaksa kita untuk switching jadi semuanya menjadi serba digital. Ini adalah era baru bisnis yang perlu kita pahami sebagai pemimpin. Kita yang akan diberi amanah untuk memimpin sebuah tim itu kita harus betul-betul paham bahwa dunia sekarang sudah berubah dengan sangat cepat dan kalau kita tidak mengikuti perubahan tersebut ya bisnis kita akan kalah dari kompetitor gitu dan kita juga ditinggal sama konsumen gitu. Ini contoh terbesarnya Nokia gitu. Mbak Afni pernah punya HP Nokia dulu? Zaman dulu banget ya pernah. Iya, dulu namanya HP ya mereknya Nokia gitu yang paling keren. Tapi sekarang udah nggak ada tuh orang yang punya Nokia. Kenapa? Karena Nokia gagal mengikuti perubahan zaman gitu. Ketika muncul HP berbasis Android, OS-nya Android, dia nggak ngikutin. Akhirnya ketinggalan dari kompetitor dan dia juga ditinggal konsumen. Itu mungkin contoh yang paling sederhana ketika kita tidak bisa mengikuti perubahan. Nah, ini kita masuk ke materi intinya, yaitu tugas sebagai seorang pemimpin. Gitu. Tugas pemimpin apa sih? Jadi nanti kalau misalnya Mbak Afni diberi amanah untuk menjadi tim leader atau koordinator atau manajer, itu memang punya 4 tugas utama. Yang pertama, menentukan atau memahami visi misi perusahaan. Gitu. Mungkin kalau misalnya Mbak Afni menjadi business owner, berarti Mbak Afni lah yang kemudian menentukan visi misi perusahaan, menentukan targetnya seperti apa, menentukan tujuannya mau kemana. Itu kalau Mbak Afni sebagai business owner, sebagai pemilik suatu bisnis. Tapi kalau misalnya Mbak Afni adalah seorang profesional yang bekerja di perusahaan tersebut, berarti tugas Mbak Afni adalah memahami visi misi perusahaan yang sudah ditetapkan sama ownernya. Gitu. Mengerti output serta tujuan yang ingin dicapai. Mengerti target yang ingin dicapai oleh perusahaan. Jadi kita memang harus tahu goals-nya itu apa. Baik tujuan jangka panjang ataupun tujuan jangka pendeknya. Jadi kalau misalnya sebagai business owner berarti kita yang menentukan. Kalau Mbak Afni sebagai seorang profesional yang bekerja di perusahaan itu berarti harus paham. Ini perusahaan mau kemana sih, targetnya apa. Itu tugas yang pertama. Yang kedua, mendelegasikan tugas ke tim teknis, tim pelaksana. Jadi setelah kita paham tujuannya, nanti Mbak Afni punya tugas yang cukup berat, yaitu mendelegasikan, membagi tugas ke staf, ke anak buah yang nanti di bawahnya Mbak Afni. Gitu. Yang ketiga, mengatur tim, memanage tim agar tim tersebut yang sudah tadi sama Mbak Afni dibagikan tugasnya ya, didelegasikan tugasnya supaya mereka bisa mengatur, Mbak Afni mengatur timnya supaya bisa mereka bekerja secara profesional, secara efektif untuk mencapai target yang sudah ditentukan, visi misi perusahaan. Dan yang keempat adalah mengembangkan jejaring. Jadi seorang pemimpin itu jangan terlalu banyak mengerjakan hal-hal teknis, Mbak. Gitu.
karena juga namanya manajer, tugasnya adalah memanage, mengatur, bukan melakukan hal-hal teknis. Atau misalnya namanya adalah koordinator, ya tugasnya memang mengkoordinasikan tim untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan teknis. Apalagi kalau misalnya sudah menjadi direktur, ya berarti tugasnya adalah mendirect, mengarahkan anak buah, karyawan untuk memahami visi misi, melaksanakan tugas sesuai dengan target output yang sudah ditentukan. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan, Mbak Afni? Ada, Pak. Iya, silakan. Untuk tadi kan seorang pemimpin jangan terlalu mengerjakan hal teknis. Yes. Tapi kalau berarti itu hanya kita sebagai mengevaluasi pelaporan saja atau memang untuk teknis kan kita mungkin harus tahu sedikit demi sedikit supaya kalau di bawahnya itu tahu hal teknis dan ada kesulitan, mungkin dari atasannya bisa memberikan masukan ataupun dia kalau teknisnya terlalu pintar gitu kan kita juga bisa, oh iya ya kayak kayak ya ya doang gitu. Iya, iya, betul, betul. Jadi memang kita sebagai pemimpin, apakah itu manajer, apakah koordinator, supervisor atau direktur, memang kita perlu memahami hal-hal teknisnya dulu. Jadi kita juga harus tahu nih, kita jangan jangan sampai ngeblank banget. Kita juga harus tahu kerjaan-kerjaan teknisnya seperti apa gitu. Misalnya ketika misalnya saya diberi amanah untuk memimpin tim di barbershop misalnya, berarti saya memang harus tahu juga proses alurnya seperti apa. Gitu, mulai dari alur prosesnya, mulai dari orang melakukan registrasi, kemudian dicukur sama barbershop, kemudian melakukan pembayaran, itu saya harus tahu. Saya juga harus tahu kemudian berapa waktu biasanya yang diperlukan untuk melakukan proses cukurnya. Saya juga harus tahu alat apa saja yang dibutuhkan. Saya juga harus tahu spesifikasi seperti apa barberman-nya itu skill yang harus dimiliki seperti apa. Nah, kalau saya sudah tahu semuanya, kemudian baru bisa kemudian menentukan target apa sih yang harus dicapai begitu. Jadi kita memang harus tahu detailing pekerjaannya, teknisnya, supaya nanti kita bisa mengarahkan. Jadi kalau misalnya kemudian staf nanya ke kita juga bisa mengarahkan, membantu memberikan jawaban. Tapi kita jangan terlalu lama terjebak di hal teknis gitu. Nah, nanti kita lanjut di presentasi berikutnya ya. Oke, kita lanjut Baik. presentasinya. Nah, sudah terlihat itunya Mbak Afni? Terlihat. Oke. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, seorang pemimpin itu perlu wajib memahami tujuan atau target perusahaan. Nah, ini yang kemudian akan menjadi panduan bagi kita untuk menyusun strategi. Gitu. Misalnya nih, saya contohkan nih, Mbak Afni diberi tugas untuk melipat gandakan profitnya. Oh, asalnya satu bulan profitnya saat ini per bulan misalnya katakanlah 100 juta. Pengen dilipat gandakan jadi 200 juta gitu. Nah, terus gimana caranya? Nah, tapi kan kita harus paham dulu nih tujuannya, targetnya apa. Oh, targetnya adalah kepeningkatan omset. Nah, kemudian kita sebagai pemimpin mikir gimana nih caranya supaya omset perusahaan itu meningkat. Oh, misalnya kalau yang saya contohkan ini kita bikin program nih, bikin program ayah sama anak dicukurnya barengan. Nanti model rambutnya sama, jadi kayak anak kembar. Bapak sama anak cukurnya bareng, terus kemudian potongan model rambutnya juga bareng. Nanti dapat diskon 50%. Nah, itu kan menarik tuh, diskon 50%. Tapi syaratnya memang
yang dipotong harus dua, bapaknya sama anaknya, kemudian model rambutnya juga potongannya harus sama persis, nanti mereka juga wajib pakai baju yang sama, kemudian mereka posting di sosial media, terus nge-tag 5 teman bapaknya yang juga punya anak laki-laki, harapannya nanti mereka juga datang gitu kan. Nah, ini contoh dari kita bikin promo yang kemudian bisa melipat gandakan jumlah konsumen yang datang. Gitu. Oh, strateginya seperti itu. Terus gimana caranya? Oh, berarti kita harus koordinasi dengan cabang-cabang yang lain. Kita bikin konten promosi, kemudian diiklankan di Facebook Ads. Nah, ini kemudian strategi ini yang kita sebagai pemimpin itu harus disiapkan berdasarkan tujuan yang ditetapkan sama perusahaan. Targetnya apa? Gitu. Kalau visi misi kan berarti target jangka panjang ya, tapi kadang kita juga pasti akan diberi target yang sifatnya bulanan atau target mingguan. Ini yang kemudian kita sebagai pemimpin harus bisa mewujudkan target itu dalam suatu strategi teknis yang dilaksanakan sama tim kita. Nah, kalau kita nggak paham tujuannya, nanti kita akan kesulitan untuk membuat strateginya. Nah, tugas seorang pemimpin yang pertama adalah ini. Kita harus paham visi misinya, kita harus paham targetnya, kita harus paham tujuannya. Dan ini memang nggak bisa dilepaskan antara jangka panjang sama jangka pendek ya. Misalnya kita salonnya atau barbernya adalah untuk muslimah kan, berarti nanti program-programnya juga harus yang ada nuansa islaminya. Atau misalnya sekarang targetnya adalah buat bapak-bapak muda nih, bapak-bapak muda yang baru punya anak kecil satu, mungkin umurnya antara 30-40 tahunan. Nah, berarti kan mungkin musik yang diputar juga harus musik era 80-90-an gitu. Layoutnya juga untuk pas konteks promo ini juga dibikin ada ornamen 80-90-an gitu supaya mereka merasa familiar dengan tempatnya. Nah, ini memang seorang pemimpin wajib memahami visi misi dan tujuan sehingga bisa menyusun strategi teknisnya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, ini ada beberapa catatan gitu. Yang pertama, kita harus punya kedekatan komunikasi dengan atasan. Jadi Mbak Afni sebagai seorang profesional yang bekerja di perusahaan tersebut harus punya kedekatan komunikasi dengan atasannya Mbak Afni. Supaya apa? Supaya Mbak Afni betul-betul paham sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, ini kedekatan komunikasi bukan hanya sekedar ngobrol ya. Kalau kita komunikasi itu cuma sekedar ngobrol, tapi kalau kedekatan komunikasi itu kita sampai betul-betul paham sebetulnya target yang diinginkan oleh perusahaan, yang diinginkan sama atasan itu apa. Itu kita harus betul-betul clear. Ya, terus yang kedua, ketika kita sudah tahu targetnya, itu kita juga perlu mengkomunikasikan apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Gitu. Misalnya nih tadi Mbak Afni mau bikin promo. Tadi ya promo, contohnya adalah promo haircut ayah dan anak. Ini misalnya pas kita bersamaan dengan momennya ada momen hari ayah. Gitu. Oh, berarti kita komunikasi yang dibutuhkan apa? Oh, yang saya butuh budget iklan. Gitu. Saya butuh peralatan. Saya butuh nanti ada orang yang bikin konten soal itu. Nah, itu kan perlu dikomunikasikan baik ke atasan untuk mendapatkan supporting atau kita berkomunikasi dengan tim kita. Oh guys, kita mau bikin event ini nih, yuk kita siap-siap bareng-bareng. Gitu. Jadi memang nyambung antara kemudian visi misi yang sudah ditetapkan oleh atasan kita, oleh perusahaan kita, kemudian kita buat strateginya dan kita komunikasikan ke tim pelaksana kita. Jadi memang komunikasi ini sangat penting. Semua orang tahu komunikasi itu penting, tapi seni berkomunikasinya ini yang nggak semua orang bisa gitu kan. Karena komunikasi bukan hanya sekedar kita ngobrol saja,
tidak hanya sekedar kita menyampaikan apa yang ingin pesannya, tapi juga memastikan mereka paham dan menjalankan. Nah, ini memang tugas seorang pemimpin buat saya yang cukup berat di situ, gitu. Yang berikutnya, yang nomor 3, ini juga perlu menjadi catatan, yaitu pastikan wewenang kita itu sejauh mana. Jadi Mbak Afni itu diberi wewenang, diberi tanggung jawab, diberi tugas itu sampai mana batasannya. Jangan sampai kemudian overlapping sama wewenang, tugas, job desk-nya orang lain. Atau misalnya ternyata Mbak Afni tidak cukup diberi wewenang untuk melakukan eksekusi. Ini juga harus jadi catatan penting bagi seorang profesional ya, ketika diberi amanah, diberi tugas, pastikan kita juga paham betul wewenang kita itu sampai sejauh mana, gitu. Supaya nanti strategi yang sudah kita pikirkan, sudah kita rencanakan itu bisa terlaksana, tereksekusi dengan baik. Nah, setelah wewenangnya jelas, baru kita bisa menyusun strategi untuk mencapai tujuan. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan Mbak Afni soal bagaimana kita paham mengenai tanggung jawab kita dan bagaimana kita mengeksekusinya. Saya masih kurang paham yang wewenang. Ya, bagaimana Mbak? Terkait, ya, yang wewenang itu masih kurang paham. Kurang pahamnya dalam artian wewenang kita dalam memberikan penugasan kepada bawahan atau kita saat kita bertindak begitu. Dan Semuanya Mbak. Terkait hal itu kan kita ada beberapa divisi ya, dan kadang kalau digital marketing itu kemudian harinya nanti pasti akan membutuhkan peran divisi quality untuk memantau kualitas dari konten gitu. Iya, betul. Jadi namun itu enggak jadi satu, jadi beda divisi, tapi tetap kita membutuhkan kayak seakan minta tolong gitu. Betul, betul. Jadi memang kalau kita di sebuah perusahaan kan mungkin banyak divisi-divisinya ya. Mbak Afni berarti Mbak Afni di digital marketingnya ya? Iya. Ya, nah ketika digital marketing kemudian Mbak Afni misalnya mau bikin konten promo dan itu konten promonya itu di semua cabang, itu kan berarti Mbak Afni harus berkoordinasi dengan cabang-cabang yang banyak itu. Ada berapa cabang Mbak sekarang Mbak barbernya? Saat ini 19. Wah luar biasa. 19 cabang kan berarti Mbak Afni perlu berkoordinasi dengan koordinator atau pemimpin di masing-masing cabang itu tuh. Misalnya kemudian Mbak Afni minta tolong dong saya dibikinin konten. Gitu. Kan berarti Mbak Afni juga perlu punya wewenang untuk berkoordinasi dengan divisi lain. Gitu. Dalam konteks kemudian tadi itu minta tolong dibikinin konten. Nah, bikin konten kan juga nggak asal ngesut. Gitu. Perlu ada standar kontennya. Nah, biasanya memang ada kalau yang biasa saya lakukan nih Mbak Afni ya, itu memang ada koordinasi di level manajemen. Begitu. Jadi ada koordinasi yang dari secara umum yang kemudian direct dari atasan ke kita, tapi juga ada koordinasi yang levelnya misalnya katakanlah ada direkturnya ya, misalnya ada direkturnya, kemudian di bawah direktur itu ada para manajer. Nah Mbak Afni salah satu dari manajer itu, nah ini ada nggak Mbak Afni kemudian rapat yang melibatkan antar manajer, yang melibatkan semua level manajer itu ada nggak Mbak? Ada. Nah, mungkin hal itu bisa di-share di rapat koordinasi antar manajer itu. Jadi biasanya kan kemudian ada meeting bulanan kemudian masing-masing mempresentasikan rencana kerja masing-masing gitu. Nah, ketika giliran Mbak Afni mempresentasikan rencana untuk digital marketingnya, Mbak Afni bisa menceritakan tuh kebutuhannya gitu. Oh, saya mau bikin konten
promosi yang kemudian dilakukan secara serentak di 19 cabang. Gitu. Misalnya ini besok kita mau bikin event untuk Hari Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus, kita mau bikin promo. Nah, ini serentak nih. Gitu. Semuanya misalnya bikin live TikTok atau misalnya semua ketika saat detik-detik proklamasi itu semuanya berdiri terus kita merayakan atau menghormati detik-detik proklamasi dan itu kemudian kita share di sosial media. Misalkan hal ringan seperti itu. Kan kita kan harus koordinasi nih. Nah, pastikan Mbak Afni memang punya wewenang untuk berkoordinasi dengan penanggung jawab di masing-masing cabang. Gitu. Mbak Afni diberi wewenang nggak kemudian untuk nagih video yang sudah ditargetkan. Kalau misalnya ternyata Mbak Afni nggak diberi wewenang, ya agak repot. Gitu. Tapi kalau misalnya Mbak Afni sudah diberi wewenang untuk berkoordinasi langsung, baik itu secara langsung ataupun kemudian melalui pihak lain, itu enak. Jadi kita menyusun strateginya enak nih. Oh, kita mau bikin strategi live di detik-detik proklamasi untuk semua cabang serentak. Gitu. Atau misalnya kita bikin promo anak-anak yang datang itu dikasih balon atau dikasih bendera merah putih. Gitu. Atau nanti kita bikin lomba-lomba untuk karyawan atau lomba-lomba justru buat anak-anak yang datang, gitu kan, dikasih door prize. Itu kan juga perlu koordinasi sama masing-masing cabang. Nah, itu pastikan Mbak Afni diberikan wewenang sampai mana, sejauh mana gitu. Mungkin itu, Mbak. Iya, saya ada pertanyaan lagi. Ya, silakan. Bagus, malah harus banyak nanya. Ya, ini pertanyaannya untuk sejauh mana kita harus membantu kesulitan dari teknis yang dilakukan bawahan, maksudnya anggota kita. Ya, contohnya seperti apa, Mbak? Misalkan nih, nanti kan untuk yang dalam waktu dekat itu baru videographer. Saya sebagai digital marketing leader itu kalau dia ada kesulitan untuk mencari talent, di mana ini seharusnya kan wewenangnya dia ya, tugasnya dia. Itu sejauh mana, terus kalau untuk pembuatan konten dia ada kesulitan, itu saya harus membantu sampai selesai atau sampai hanya mengarahkan aja? Ya, kalau yang biasa saya lakukan itu mengarahkan. Gitu. Kita lihat yang pertama, staf kita harus paham staf kita seperti apa ya. Apakah memang dia betul-betul newbie yang belum pernah pegang alat gitu ya, atau memang dia sudah punya pengalaman di tempat yang lain. Pentingnya kita paham visi dan misi, tujuan perusahaan, targetnya, outputnya apa, itu ke situ. Jadi kita tahu standar video yang harus dia buat tuh seperti apa. Itu kan juga bagian kita memahami targetnya ya. Oh, kamu harus bikin video dengan standar seperti ini. Nah, kalau saya biasanya memang saya tentukan standarnya dulu. Oh, standar videonya seperti A. Kemudian saya minta karyawan yang bersangkutan, staf yang bersangkutan, kamu bisa nggak dong bikin standar video seperti ini. Jadi saya nggak cuma ngomong doang, tapi juga saya berikan contohnya. Mbak Afni pakai jurus ATM, amati, tiru, modifikasi. Gitu. Misalnya nih, yang tadi soal video, kita mau bikin video nih, video company profile atau profil dari masing-masing outlet. Nah, Mbak Afni perlu mencari referensi dulu, kira-kira standar videonya seperti apa. Nah, setelah itu baru staf yang bersangkutan diminta untuk bikin video yang mirip sama standarnya, kualitasnya, misalnya kualitas suaranya, kualitas editingnya, efeknya, sama seperti itu. Termasuk juga tadi talentnya ya, oh talentnya pengennya yang seperti ini. Nah, kita perlu mengarahkan ini loh, cara kamu cari talent, habis itu kamu cari sendiri. Gitu. Jadi kita memberikan contoh, memberikan arahan, tapi kalau eksekusi teknisnya itu tetap dilakukan oleh staf yang bersangkutan. Sebisa mungkin kita jangan terlibat di
bantu misalnya tadi soal nyari talent ya, bantu kemudian nelponin orang satu persatu. Jangan, mungkin kita kasih referensi saja, ini referensinya silahkan kamu hubungi. Gitu. Atau misalnya kamu pengen yang talentnya seperti apa, oh mungkin kamu bisa cari ini hunting di kampus-kampus, gitu. Silahkan cari, mungkin kita kasih referensi saja, oh ini misalnya kampusnya yang diambil nih, oh misalnya kampus Bina Nusantara atau kampus apa, silahkan kamu ke sana. Jadi kita mengarahkan saja, tapi eksekusi teknisnya tetap dilakukan oleh staf yang bersangkutan. Begitu Mbak. Baik. Terima kasih. Belum ada pertanyaan ini, bisa dilanjut dulu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita masuk yang kedua, kalau tadi soal bagaimana kita memahami visi misi dan kemudian membuat strategi, yang kedua ini kalau buat saya pribadi ini yang paling sulit, yaitu melakukan delegasi tugas. Ini nyambung dengan diskusi kita tadi ya Mbak ya. Jadi delegasi tugas ini sangat penting. Kenapa? Karena kemampuan kita terbatas. Kita sebagai seorang manajer, seorang supervisor, seorang direktur, itu kita bukan Superman. Kita nggak mungkin bisa, ya Iya, silakan. PPT-nya belum gerak kalau di saya. Oh, belum gerak ya? Oke, Ya, oke, oke. masih di catatan. Oke, sebentar. Sudah muncul delegasi tugas? Sudah. Oke. Oke, kita lanjutkan ya Mbak Afni ya. Jadi kita bukan Superman, bukan Superwoman yang bisa melakukan semua hal. Kemampuan kita terbatas. Makanya kemudian harus ada delegasi ke tim kita. Satu itu, kemampuan kita terbatas. Yang kedua, kita juga tugasnya udah banyak. Itu nggak mungkin Mbak Afni kemudian harus tugasnya nyari talent, kemudian ngedit video gitu. Itu kan bukan wewenangnya Mbak Afni sebagai seorang koordinator atau manajer atau direktur gitu kan. Nah, ini tugasnya staff. Nah, ini delegasi ini memang tidak mudah karena hubungannya dengan trust gitu. Kadang kita nggak yakin dengan tim kita mampu nggak sih? Gitu. Kadang kita juga merasa, oh ini hal ini sebenarnya bisa kok aku kerjain sendiri lebih cepat daripada aku nyuruh-nyuruh dia nggak gerak-gerak, tak garap sendiri aja. Gitu. Atau kadang yang PR besar adalah ketika kita merasa kita tidak mampu mengarahkan tim. Kita tidak merasa tidak mampu mendidik tim, kita tidak mampu mengelola tim, akhirnya digarap sendiri. Nah, ini juga bahaya nih. Atau yang lebih gawat lagi adalah ketika kita merasa insecure dengan tim kita sendiri. Gitu. Kita takut bersaing, kita lihat nih, oh ini stafku ternyata lebih pintar dari aku nih. Ya, merasa insecure. Nah, ini memang kemudian yang biasanya menghambat seorang pemimpin untuk melakukan delegasi. Karena dia nggak yakin sama timnya, terus dia kadang merasa mampu bisa melakukan kerjaan itu sendiri dan lebih cepat, hasilnya lebih bagus, atau karena kita nggak mampu melatih tim kita, atau malah kita merasa justru insecure sama tim kita sendiri. Ini hubungannya dengan trust. Nah, ini memang perlu kita kelola. Ini memang tidak mudah buat saya sendiri, ini PR besar, tapi ini yang perlu kita kelola. Bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada tim kita, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang lebih penting, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya manajerial. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kalau misalnya ternyata Mbak Afni timnya sudah cukup besar, berarti Mbak Afni bisa memilih tim sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan jumlahnya ataupun keterampilannya. Itu kalau timnya cukup besar. Tapi kalau misalnya timnya masih sedikit, misalnya baru ada 2 atau 3 orang, ya sudah, berarti kita memaksimalkan orang yang ada. Gitu. Nah, setelah kita membentuk tim, mungkin dengan tim yang pas di awal masih apa adanya ya, saya
timnya baru 2 orang atau 3 orang nih, ya sudah kita maksimalkan mereka semua. Nah setelah itu, PR besarnya adalah menjelaskan targetnya. Tuh, kamu target kamu apa? Dan bisa jadi target masing-masing anggota tim itu berbeda. Gitu. Jadi misalnya target yang tadi ya, yang nyari talent ya berarti kamu targetnya harus dapat talent. Yang satu kemudian targetnya bikin videonya. Yang satu kemudian targetnya misalnya iklannya. Itu kan masing-masing tujuannya harus jelas. Nah ini yang nyambung dengan materi yang kemarin disampaikan sama Mbak Uci, yaitu kita menjelaskan DOD-nya, definition of done. Jadi kalau misalnya kita cari talent, kayak gimana sih DOD-nya? Oh, DOD-nya memang talent tersebut sudah bersedia untuk ikut project kita gitu. Talent dengan kriteria seperti ini. Misalnya kita nyari talent nih, nyari talent bapak-bapak yang usia 40-an gitu, punya anak laki-laki gitu. Dengan penampilan seperti ini gitu. Misalnya kita perlu sangat spesifik nih, oh bapak-bapaknya tampilannya seperti apa? Oh, apakah misalnya masih kelihatan muda atau justru yang rambutnya sudah mulai kelihatan ada ubannya, anaknya umurnya berapa? Nah, ini kan harus sampai jelas definition of done-nya. Jangan sampai kemudian ini sudah ada talent-nya nih, tapi belum sampai clear dia mau hadir di saat pengambilan video. Jadi DOD-nya harus jelas. Ini yang betul harus clear. Apalagi sekarang ya generasi Z ini memang betul-betul harus jelas DOD-nya gitu. Mereka punya kecenderungan untuk bagaimana ya? Kecenderungannya untuk hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi kualitinya masih kurang. Makanya DOD-nya itu harus betul-betul jelas. Jadi ketika kita mendelegasikan tugas, terutama ke generasi Z itu definition of done-nya harus jelas. Dan jangan lupa untuk melakukan evaluasi. Ini yang sangat penting juga gitu. Kita evaluasi tim kita progresnya sudah sampai mana sih? Jangan sampai kemudian lewat dari tenggat waktu yang ditentukan. Gitu. Kita harus lakukan evaluasi, kemudian kita tanya kalau misalnya mereka ada kesulitan, itu kita harus pastikan kita tanya kesulitannya di mana dan kita bantu mereka mencari solusinya. Tapi eksekusinya harus mereka sendiri. Gitu. Karena banyak juga saya ketemu sama tim dari Gen Z ya, yang ketika mereka mengalami kesulitan, terus mereka diem aja. Oh saya udah nyari talent nih, saya nggak nemu, udah itu diem. Nah itu kan bahaya. Jadi kita juga harus terus memastikan progresnya sampai mana, kemudian kita lakukan evaluasi. Ini memang pentingnya kemampuan untuk mengarahkan tim. Ini modal besar. Kalau misalnya Mbak Afni sudah punya kemampuan untuk mengarahkan tim, menggerakkan tim, itu modal besar sebagai Mbak Afni sebagai seorang pemimpin. Gitu. Ada pertanyaan Mbak Afni soal delegasi? Untuk yang DOD-nya itu, Bagaimana Kak DOD-nya? untuk yang DOD-nya itu seberapa detail? Kan kadang kalau kita definisi menarik gitu kan sebenarnya kurang detail, jadi luas. Ya. Ya. Semakin detail, semakin bagus gitu. Makanya tergantung citra yang ingin diangkat gitu. Misalnya tadi ya, kita mencari talent, katakanlah tadi bapak-bapak. Bapak-bapak kan berarti kita harus tentukan bapak-bapak yang seperti apa gitu. Nah, mungkin kalau misalnya kriteria menarik atau tidak menarik memang subjektif ya. Nah, tapi kan kita bisa bikin kriteria yang sifatnya objektif gitu. Misalnya dari sisi usianya tuh berapa tahun si bapaknya ini? Oh, misalnya usia antara 35 sampai 45 tahun. Itu satu. Terus yang kedua, misalnya kalau misalnya kita bicara soal definisi menarik, kita bisa tentukan misalnya tinggi badannya, berat badannya seperti apa.
begitu. Terus kita bisa lihat, kita juga bisa tampilkan misalnya, oh dia tampilannya apakah Chinese atau misalnya justru agak-agak bule atau tampilannya muka Jawa begitu. Itu kan juga bisa kita breakdown definisi menariknya itu dari situ. Misalnya, oh dia agak kebule-bulean, tampangnya Indonesia Jawa banget, atau misalnya justru Chinese. Tuh, kemudian kita juga menarik dari bisa tinggi badan, berat badannya profesional, proporsional. Itu kan juga bisa kita bikin definisi yang menarik. Gitu. Begitu juga kalau misalnya itu tergantung citranya nanti yang mau ditampilkan. Oh, misalnya kita mau citra bahwa ini bapak anak besti nih, berarti usianya seperti itu. Atau justru kita mau menampilkan sosok perempuan yang muslimah, kan berarti dia pakai jilbab. Jilbabnya nanti seperti apa? Atau kita cari mahasiswi. Nah itu memang PR kita adalah membuat spesifikasi yang terukur. Karena kalau hanya sekedar menarik saja kan subjektif ya Mbak ya. Yang cakep menurut saya belum tentu menurut staf kita tuh cakep gitu kan. Gantengnya juga beda gitu. Makanya dibuat spesifikasi yang lebih terukur. PR-nya memang di situ Mbak. Baik, Mbak. Kalau untuk yang evaluasi Bagaimana Mbak suaranya putus-putus? untuk yang evaluasi itu jangka waktunya berapa lama? Itu tergantung dengan proyeknya atau targetnya. Misalnya nih, kita mau bikin event nih. Kita mau bikin event, nanti eventnya di awal Agustus. Nah, itu kita memang di strategi itu kita bikin rundown nih, rundown nih. Jadi dari sekarang tanggal 13 Juli sampai ke Agustus itu tahapannya seperti apa aja. Oh, minggu sekarang kita sudah masuk minggu kedua Agustus, berarti minggu kedua Agustus itu kegiatan yang harus dilakukan apa saja, outputnya apa saja. Nanti minggu ke 3 Juli, minggu ke 4 Juli sampai masuk ke awal Agustus. Jadi kalau kita bikin timeline itu jelas. Oh, minggu ini targetnya apa, minggu depan targetnya apa, terus minggu ke berikutnya targetnya apa. Nah, ini sudah tercapai atau belum nih? Jangan sampai kemudian target yang harusnya selesai di minggu kedua Juli itu mundur ke minggu ketiga Juli. Ini yang harus kita kawal. Jangan sampai dia lewat dari targetnya. Nah, fungsi evaluasi itu seperti itu. Kita sebagai pemimpin memang harus bisa membuat timeline kerjanya. Sehingga kalau misalnya karena kenapa? Begitu ada satu yang molor, ini berdampak ke yang berikutnya nih. Bukan hanya kekerjaannya dia saja, tapi kekerjaan orang lain timnya. Gitu. Misalnya tadi nih, tugasnya adalah nyari talent. Gitu. Nah, kalau misalnya talentnya nggak dapat kan berarti jadwal untuk kita bikin kontennya kan mundur juga. Gitu. Itu berpengaruh ke tim yang lain. Makanya kemudian dipastikan ketika kita bikin jadwal, kita jelaskan DOD-nya, definition of done-nya. Oh, bahwa kamu harus ini saya beri waktu misalnya 2 minggu untuk nyari talent. Nah, di minggu pertama dia nyari, nah pas mau masuk minggu kedua kita tanya nih, sudah dapat belum talentnya? Kita hanya punya waktu 1 minggu lagi loh. Nah, tugas kita mengawal timeline itu, mengawal jadwal kerja itu, jangan sampai kemudian ada yang molor. Nah, kalau misalnya kita melakukan evaluasinya secara rutin, katakanlah kita ada meeting mingguan, kan bisa tahu nih kamu progresnya sudah sampai mana, kesulitannya apa, yuk kita cari solusinya bareng-bareng gitu. Mungkin ada teman lain yang punya kenalan talent gitu, silahkan coba dikenalkan, dihubungi gitu Mbak. Baik, Oke, kita lanjutkan sudah ya Mbak. cukup ya, Ya, bagaimana? sudah cukup jelas menurut saya. Oke, kita lanjutkan ya Mbak Afni ya. Nah, sudah terlihat presentasi saya? Di catatan ya?
Ya, catatan, betul. Iya, Nah ada. ini, ya, Sudah. nah ini catatan penting ini terus terang berdasarkan pengalaman pribadi saya, Mbak, gitu. Jadi kunci dari kita memimpin sebuah tim adalah tadi memahami kebutuhan mereka, gitu, memahami kemampuannya mereka itu sampai mana. Itu biasanya kalau saya melakukan assessment ke anggota tim. Kalau di tempatnya Mbak Afni ada HR-nya nggak? Divisi Human Resource-nya? Halo Mbak Afni? Ada, Pak. Nah, mungkin kalau diizinkan memang bisa meminta data dari HR untuk melakukan assessment gitu. Jadi anggota tim kita karakteristiknya seperti apa sih, kemampuannya di mana sih, talentanya di mana sih, itu yang perlu kita pahami gitu. Nah, yang pertama kali Mbak Afni perlu pahami adalah digital marketing itu pekerjaan yang sangat membosankan, Mbak. Betul-betul membosankan. Kenapa? Karena kerjaannya setiap hari ya seperti itu, rutin seperti itu. Jadi misalnya tim kami yang bagian konten kreator ya setiap hari bikin video, bikin foto, bikin video, bikin foto, ngedit, ngedit, ngedit kayak itu terus. Ada lagi tim yang memang kerjanya sebagai customer service ya setiap hari jawab pertanyaan dari konsumen. Ada lagi tim yang misalnya dia di website setiap hari ya memang bikin artikel, optimasi upload, bikin artikel, optimasi upload. Kayak gitu terus setiap hari. Jadi digital marketing pada kenyataannya itu adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Gitu. Makanya kemudian pekerjaan-pekerjaan ini itu didelegasikan ke tim. Jangan kita yang melakukan. Gitu. Karena tugas kita sebagai pemimpin, kalau misalnya kita sebagai manajer yang memanage, kita sebagai koordinator yang mengkoordinate, kita sebagai direktur yang mendirect. Gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu jangan kita yang mengerjakan. Nah, yang kedua, setiap orang itu pasti punya motivasi yang berbeda, punya mimpi yang berbeda, dan ini nggak selalu melulu tentang uang. Meskipun tujuan kita kerjakan pasti cari cuan ya, gitu. Tapi di balik sebuah cuan itu pasti mereka punya motivasi yang berbeda-beda gitu kan. Nah, seorang pemimpin yang baik adalah yang bisa kemudian menjadikan pekerjaan ini sebagai tempat untuk mereka mewujudkan mimpi mereka. Gitu. Misalnya nih, kita ngobrol-ngobrol, staf kita ternyata dia pengen punya motor, gitu. Ya sudah, itu kemudian jadi alasan untuk dia bekerja secara serius. Yuk, guys, bareng-bareng supaya nanti nah, kalau misalnya kita kerjaannya bagus, gitu ya, as a team, nanti kita dapat bonus kan lumayan tuh bisa buat uang DP motor, gitu. Atau misalnya nanti kita bisa nih dari menyisihkan dari salary kita buat nyicil bulanan. Jadi kita memang langsung menyasar ke mencari mimpinya mereka apa, motivasinya mereka apa, dan kita menjadikan motivasi mereka itu sebagai alasan untuk bekerja dengan baik. Gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang alasan orang buat saya nggak masuk akal gitu. Dia pengen punya iPhone 14 gitu kan. Ya sudah kita sampaikan bahwa makanya kalau kamu pengen punya iPhone 14 ya kamu kerjanya yang benar gitu kan supaya nanti bisa lanjut kerja di barber, kemudian dapat gaji bulanan, dapat bonus itu bisa kamu pakai buat beli iPhone 14. Jadi perlu kita untuk mengetahui motivasinya, tapi ada juga orang yang nyari kerja tempat kerja yang nyaman gitu. Jadi duitnya nggak terlalu gede nggak apa-apa, tapi dia di sana dihargai, dia di sana diperlakukan dengan baik, ya kita perlakukan mereka dengan baik gitu. Nah, caranya gimana? Nah, ini memang masuk ke hal yang sangat seni banget, Mbak. Gitu. Jadi kita harus punya kedekatan komunikasi yang baik dengan mereka. Jadi kita juga bagaimanapun tim kita itu adalah mitra kita.
mereka adalah aset yang membantu meringankan pekerjaan kita. Jadi ketika kita ngobrol apalagi sama generasi Z ya, itu memang nggak bisa secara struktural gitu. Nggak bisa kemudian kita kayak orang-orang tua yang main tunjuk-tunjuk gitu kan dengan nada yang tinggi. Enggak, kita ngobrolnya bahwa mereka adalah partner kita. Nah, ini seni juga nih, karena bagaimana kita memperlakukan mereka dengan baik. Ini hubungannya dengan seni. Yang berikutnya, kita juga perlu pahami bahwa setiap orang itu punya kekuatan dan kelemahan masing-masing. Dan kalau saya sih fokusnya bagaimana seseorang itu bisa betul-betul di-push itu kuatlah di kekuatan mereka. Gitu. Misalnya ada seorang videografer, dia dari satu sisi biasanya seniman banget nih, seniman banget. Jadi dia hasil kerjanya bagus, tapi dia komunikasi dengan orang lainnya agak kurang. Nah, ini kita bisa bantu di situ, gitu. Nah, misalnya kemudian bisa kita ketika dia mau berkomunikasi, kita minta teman kita yang ikut membantu. Atau misalnya dia ada seorang seniman, saya juga punya seorang staff videographer, dia seniman banget, dan dia nggak betah di dalam ruangan. Nggak betah lama-lama di dalam ruangan. Gitu. Dia senangnya kerjanya dia butuh visual yang lebih luas. Jadi kemudian saya tempatkan dia di tempat duduknya, itu saya kasih kebebasan. Kalau mau di dalam kantor boleh, mau keluar boleh. Gitu. Yang penting kerjaan kamu beres. Gitu. Jadi setiap orang punya kekuatan karakter sendiri-sendiri. Nah, PR-nya adalah kita memahami mereka, kemudian menggali kekuatan terbesar mereka. Gitu. Ada pertanyaan mungkin, Mbak? Ada Pak. Untuk yang ke atas tadi ya, ini terkait yang asesmen itu untuk upaya kriteria asesmennya seperti apa kalau kalau sendiri ya, karena kalau sendiri kan mungkin bisa sekalian kita ngobrol terkait motivasi tadi dan juga mimpi-mimpi mereka itu gitu. Ya, betul. Nah, untuk assessment kalau misalnya memang ada datanya ketika dia wawancara kerja itu bisa kita minta ke bagian HR. Kalau saya sih biasanya saya pribadi selalu melakukan itu, Mbak. Jadi saya selalu ngobrol soal misalnya latar belakang keluarganya. Itu dia anak keberapa, kemudian orang tuanya bagaimana, kemudian juga misalnya dia punya tanggungan atau enggak, itu biasanya akan mempengaruhi motivasi orang untuk bekerja. Ketika misalnya dia punya tanggung jawab yang besar di keluarga, misalnya dia jadi tulang punggung keluarganya nih, itu biasanya motivasi kerjanya lebih serius. Atau jangan-jangan dia punya mimpi untuk mau segera sekolah lagi. Oh berarti ini di tempat kerja kita hanya jadi batu loncatan saja. Ya nggak apa-apa juga gitu kan. Gitu. Tapi berarti kan kalau misalnya orang yang seperti itu kita jangan kemudian mengharapkan dia bakal stay lama gitu kan. Jadi untuk konteks developing people-nya mungkin dia di nomor sekian kan gitu karena toh sebentar lagi paling setahun lagi dia juga mau daftar jadi ASN misalnya seperti itu. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nah, bisa kita kemudian minta data ke HR atau uh, kita memang perlu menyempatkan diri ngobrol secara personal dengan mereka kalau bisa. Kalau tidak, ini yang tadi hubungannya dengan seni gitu. Bisa nggak kemudian kalau misalnya Mbak Afni sudah semakin terlatih, sudah banyak kemudian memimpin orang, memimpin tim, itu dengan kita interaksi sekilas saja kita sudah bisa dapat gambaran secara umum karakter orangnya seperti apa. Makanya ini sebetulnya nggak ada ilmunya Mbak, tapi memang lebih ke hubungannya dengan jam terbang, hubungannya dengan pengalaman gitu. Kalau misalnya ilmunya mungkin ada di ilmu psikologi kali ya, tapi mungkin kita nggak akan sempat belajar kayak gitu. Saya juga agak malas belajar kayak gitu, lebih ke pengalaman pribadi saya. Ini orang ini motivasinya apa sih, cita-citanya apa sih, mimpinya apa sih, gitu. Kemudian kondisi keluarganya kayak gimana sih, gitu. Tapi kalau misalnya data di HR kan, kalau ada itu sangat membantu. Itu sih, Mbak.
Baik, Pak. Terima kasih sudah cukup menjawab. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, terlihat presentasinya yang Terlihat, mengatur tim? Oke. Nah, ini yang kemudian saya bilang juga sebagai seni. Jadi kalau yang tadi di delegasi tim itu berarti kita perlu memahami mereka, perlu dalam mungkin berteman dengan mereka, menjadi mitra mereka, tapi dalam konteks mengatur tim, ini justru kebalikannya. Gitu. Kita harus jelas who's the boss-nya. Kita harus menunjukkan ke mereka bahwa meskipun kita friend, gitu, meskipun kita komunikasinya baik, tapi tetap saya adalah bosnya. Nah, ini kita bicara soal tadi kembali ke wewenang. Kalau misalnya kita punya wewenang yang jelas, kita bisa melakukan itu. Kenapa? Seakrab apapun kita sebagai seorang teman, ketika kita menjadi seorang profesional, ada kerjaan, itu harus jelas siapa mengatur siapa, siapa yang kemudian memberikan tugas, siapa yang kemudian menjalankan tugas. Gitu. Jadi dari satu sisi harus ada struktural yang jelas, who's the boss-nya, tapi pada pelaksanaannya kita juga jangan terlalu kaku. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan manusia, bukan dengan mesin gitu. Manusia namanya manusia itu memang mau tidak mau, suka nggak suka, banyak mood-mudanya termasuk kita gitu. Kadang kita sebagai pemimpin juga sering mood-mudan gitu. Kita sering males gitu. Itu sebagai pemimpin seperti itu. Apalagi staf kita gitu. Setiap orang pasti punya masalah sendiri-sendiri. Ada masalah keluarga, masalah sama pacar, masalah sama tetangga, masalah sama anak istri gitu kan, anaknya sakit gitu kan, saudaranya kemudian orang tuanya juga lagi sakit atau lagi ada masalah apa, itu kan pasti banyak mengganggu profesionalitas kerja kita. Nah, dengan kita menegakkan aturan itu akan membuat orang, memaksa orang untuk profesional, karena bagaimanapun juga ketika kita masuk di tempat kerja itu mau tidak mau, suka tidak suka, itu memang harus profesional. Nah, tugas kita sebagai seorang pemimpin itu memang mengawal itu, Mbak. Gitu. Jadi kita harus punya seni kapan kita bersifat, kapan kita ngegas, kapan kita fleksibel, itu kita lihat kondisi tim. Nah, ngukurnya bagaimana? Nah, ngukurnya ada beberapa hal yang selalu saya jadikan acuan gitu. Yang pertama adalah dari tadi timeline kita, dari jadwal kita. Gitu. Kita punya target yang harus kita penuhi sebagai sebuah tim, karena Mbak Afni nanti akan memimpin sebuah tim, jadi timnya Mbak Afni pasti punya target. Kemudian ada jangka waktu juga, timeline tadi ya. Ini target ini harus diselesaikan kapan. Kalau saya patokannya ke situ. Kalau misalnya memang kita masih bisa fleksibel di masalah waktu dan target, itu kita berikan fleksibilitas gitu. Misalnya nih, ada seorang desainer gitu, dia janjinya itu video selesai 2 hari, tapi sampai hari keempat dia belum selesai. Kalau ternyata memang masih ada waktu untuk dia mengerjakan, ya kita kita tanya dulu nih, kenapa kok kamu molor dari jadwal? Dia bilang misalnya, oh, anak saya sakit. Gitu. Kita lihat nih, ini masih bisa digeser nggak waktunya. Kalau misalnya masih bisa digeser waktunya, kita berikan. Misalnya anaknya sakit, dia harus jaga di rumah sakit gitu. Anaknya opnam. Ya kita juga harus mengerti masalah yang dia hadapi. Kalau misalnya memang masih ada jeda waktu untuk yang bisa kita geser, nah itu nggak apa-apa kita geser. Tapi kalau misalnya memang betul-betul dia sudah tenggat waktunya sudah lewat, ya itu berarti memang kemudian mau nggak mau dia harus menyelesaikan tugasnya, atau tugasnya diambil alih oleh orang lain. Karena bagaimanapun tenggat waktu itu nggak boleh terlalu sering dilanggar. Gitu. Kenapa? Karena ini juga bisa jadi contoh yang nggak bagus buat temennya yang lain. Oh, dia lewat dari deadline sama Mbak Afni dibiarin. Ya udahlah, nanti saya juga
molor aja deh kerjaannya. Nah, hal-hal kayak gitu yang namanya manusia ya. Itu yang perlu kita antisipasi. Nah, jadi semua pengambilan keputusan itu memang harus berdasarkan aturan SOP, kemudian target yang sudah disepakati bersama gitu. Nah, ini memang seringkali jadi dilema buat seorang pemimpin. Kenapa? Karena pasti akan ada perdebatan, pasti akan ada yang nggak suka sama keputusan kita. Gitu. Jadi kasarannya ketika kita jadi pemimpin itu pasti kita akan punya musuh, Mbak. Suka nggak suka, ini yang harus kita hadapi. Kenapa? Karena tugas kita adalah mengambil keputusan. Nah, ini masuk ke bagian catatan. Terlihat catatannya, Mbak Afni? Halo, Mbak Afni? Terlihat. Ya, oke. Jadi tugas seorang pemimpin itu sebetulnya cuma satu, yaitu mengambil keputusan. Gitu. Seburuk-buruknya seorang pemimpin adalah pemimpin yang nggak berani ngambil keputusan. Gitu. Kalau buat saya pribadi, lebih baik salah mengambil keputusan daripada nggak ngambil keputusan sama sekali. Kalau kita salah ngambil keputusan, itu kita bisa merevisi atau misalnya mengkaji ulang keputusan kita. Tapi kalau kita nggak ngambil keputusan sama sekali, itu yang gawat. Gitu. Yang berikutnya seorang pemimpin tuh nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang, nggak mungkin bisa membahagiakan semua orang. Kalau saya pribadi, itu nggak percaya sama yang namanya win-win solution, Mbak. Nggak ada itu win-win solution, itu mitos. Kenapa? Ketika kita ngambil keputusan, itu memang pasti kita harus berkompromi. Gitu, pasti ada hal yang sebetulnya tidak kita sukai, itu kita terima, ya terpaksa kita telan deh. Gitu. Kenapa? Supaya si target yang sudah ditetapkan itu bisa tercapai. Misalnya nih, ada orang yang kemudian telat ngerjain tugas, ya kita paksa dia untuk melakukan, kamu harus lembur. Pokoknya besok pagi harus selesai. Terserah gimana caranya, besok pagi harus selesai. Berarti dia harus bela-belain lembur, nggak tidur semalaman buat ngedit video misalnya. Gitu. Ya dia pasti nggak seneng dong karena dia harus lembur, tapi ya mau gimana lagi karena memang targetnya videonya besok harus jadi gitu kan. Nah, jadi nggak ada tuh win-win solution. Pasti harus ada kompromi, pasti semua pihak itu harus merelakan sesuatu gitu. Tapi memang kemudian keputusannya itu harus didasarkan aturan dan kepentingan yang lebih besar. Dan yang paling sulit adalah jangan baper. Nah, ini yang paling sulit. Jadi ketika kita ngambil keputusan, pasti ada orang yang tidak menyukai keputusan kita, gitu. Kita pasti akan ada kritik, gitu. Selama itu berdasarkan aturan dan selama itu berdasarkan kepentingan yang lebih besar, ya mau nggak mau kita harus jalan. Jangan baper, Mbak. Gitu. Gitu. Kalau ada pemimpin baperan, ya repot nanti nggak akan kemana-mana dia. Dianya nggak akan kemana-mana, kemudian perusahaan juga nggak akan kemana-mana gitu. Itu nih lebih ke pengalaman pribadi saya aja, Mbak. Gimana nih Mbak Afni pengalamannya? Yang iya sih, ya, bener juga. Cuman eh, yang nomor 3 ini maksudnya konteksnya untuk semua anggota, termasuk dari pemimpinnya atau ke anggotanya saja? Lebih ke tim kita, Mbak. Gitu. Misalnya ketika kita meminta tim kita harus lembur, ketika kita meminta tim kita harus mengeluarkan ekstra effort yang lebih besar lagi dari yang biasa mereka lakukan. Ketika ada punishment yang harus diberikan, gitu. Itu kan kita eh, nggak bisa selalu bikin semua orang senang, gitu.
Apalagi kemudian kayak di barbershop yang dia layanan jasa, itu hari libur itu justru kita nggak libur. Nah itu kan kadang orang mau cuti, tiba-tiba nggak boleh cuti, kayak gitu kan. Ini saya sudah pengajuannya udah lama, tiba-tiba nggak boleh karena kita mau bikin event besar, apalagi konteksnya digital marketing itu kan sangat dinamis ya. Gitu. Tiba-tiba ada event apa, kemudian timnya Mbak Afni harus ngambil gambar, harus bikin konten, harus optimasi, harus upload, padahal itu di luar dari jadwal yang sudah ditentukan. Atau misalnya dia tadi misalnya ya dari atas tiba-tiba ada event nih. Wah itu jadwalnya bisa berubah semua nih karena tiba-tiba bos minta ada event gitu. Itu kan kita harus harus mengatur ulang jadwal. Nah ini timnya biasanya nih yang nggak ngerti ini. Ya kita memang harus berani mengambil keputusan yang tidak populer. Nah tapi selama kita bisa memberikan penjelasan yang logis, itu harusnya tim bisa menerima. Karena toh ketika kita mengambil keputusan itu ada aturannya, ada dasarnya, bukan hanya kepentingan pribadi kita nih. Gitu. Itu memberikan pemahaman itu juga yang seninya di situ, nggak mudah gitu. Gitu Mbak Afni. Jadi mau nggak mau harus gitu, tapi disampaikan. Ya, Iya tergantung betul, orangnya. betul. Makanya ini seninya di situ karena mungkin mungkin kita punya staf 3 orang, ada satu yang menerima, ada 2 yang nggak menerima, atau sebaliknya itu kan seni juga tuh. Gitu. Tapi memang kita sebagai Ya, pemimpin harus berani ngambil keputusan. Gitu. Itu pengalaman pribadi saya sih. ya, cukup jelas Pak untuk yang catatan. Oke, kita lanjut ke ini yang sudah versi akhirnya karena tadi ada empat bagian yang jejaring terlihat Mbak Afni. Ini masih di catatan itu. Masih di catatan ya? Oke, ini Ya, sinyalnya berarti. Saya ini apa? Stop sharing dulu, terus sharing ulang. Oke, sudah terlihat jejaring? sudah Pak. Oke. Nah, ini tugas keempat dari seorang pemimpin yaitu bangun jaringan dan strategi pengembangan bisnis gitu. Terutama kalau misalnya kita sebagai business owner malah tugas utamanya hanya ini. Jadi kalau misalnya Mbak Afni kemudian di kemudian hari apa menjadi seorang business owner, bangun bisnis sendiri, justru nomor 4 ini adalah tugas utamanya, yaitu bagaimana Mbak Afni kemudian membangun jaringan, mengembangkan relasinya sama strategi pengembangan bisnisnya. Kenapa? Supaya bisnis kita itu nggak mandek, nggak stagnan dan terus berkembang. Gitu. Caranya bisa dengan kemudian ketika kita membangun jaringan, kita bisa cari ide-ide baru, kemudian membaca tren pasar terkini seperti apa, kemudian lihat kompetitor kayak gimana, terus buka relasi dengan sesama pengusaha. Nah ini nggak mungkin dilakukan kalau kita masih terjebak di hal-hal yang sangat teknis. Ini nggak mungkin bisa kita lakukan. Waktu kita bisa habis di ngurusin hal teknis, jadi kita nggak punya waktu untuk tadi nyari ide baru, baca, lihat tren market sekarang sedang apa, kompetitor sudah kayak gimana gitu kan. Nah, bagaimana kalau kita sebagai profesional kayak Mbak Afni nih, profesional nih yang bekerja di suatu perusahaan tertentu. Ini juga tetap perlu dilakukan Mbak Afni. Mbak Afni juga tetap perlu update dan upgrade perkembangan bisnis gitu. Kayak misalnya nih, kalau saya suka iseng datang ke tempatnya kompetitor.
gitu. Jadi kalau konteksnya tadi Mbak Afni adalah barbershop ya, kita potong rambutnya di tempat kompetitor sengaja. Supaya apa? Supaya kita bisa lihat nih mereka pelayanannya kayak gimana, kemudian waktu pelayanannya mereka seberapa cepat, ada ide-idenya seperti apa. Ini juga bagian dari kita mengupgrade diri kita, mengupgrade membaca kompetitor udah sampai mana nih. Kenapa? Karena ini penting pakai banget untuk supaya nanti kita bisa mengarahkan tim kita. Kalau kita tahu sekarang tren kayak gimana, kompetitor sudah sampai mana, kita bisa memberikan masukan ke tim kita untuk melakukan inovasi-inovasi. Oh iya ya, ternyata diginiin bagus ya. Nah, kan hal-hal seperti itu yang perlu kita terus upgrade sebagai seorang pemimpin. Kenapa? Karena kita sebagai pemimpin berarti otomatis kita harus bisa melihat 2, 3, 4 langkah ke depan. Nah, ini nggak mungkin kita lakukan kalau misalnya kita hanya terus-terus ngurusin hal teknis dan kita hanya berkutat di internal perusahaan kita aja. Jadi kita sebagai pemimpin, baik kita sebagai business owner ataupun kita sebagai seorang profesional, itu memang mainnya harus jauh. Gitu. Kalau kita masih mau terus mengupgrade kemampuan kita, ya kita mainnya harus jauh gitu. Jadi kita nggak terkurung kayak di dalam batok kelapa gitu. Kita ngerti cuma itu doang. Nah, kita harus buka wawasan kita, lihat pengembangan ide-ide bisnis, kompetitor kayak gimana, tren kayak gimana, itu yang harus kita lakukan sebagai pemimpin. Nah, catatannya adalah sebagai pemimpin itu pasti banyak masalah. Kenapa? Karena kita bukan hanya mikir masalahnya kita pribadi, kita sebagai seorang pemimpin, tapi kita juga pasti akan mikirin masalah yang dihadapi oleh bawahan kita, oleh staf kita, oleh tim kita, gitu kan. Kita pasti mikir itu. Kemudian kita juga mikir masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, nanti Mbak Afni sebagai pemimpin, kalau pusing, itu kan nggak mungkin curhat sama timnya. Itu nggak boleh tuh, seorang pemimpin curhat sama bawahannya, curhat sama stafnya itu nggak boleh. Gitu. Kita sebagai pemimpin memang kemudian perlu ya dalam tanda petik jaim lah ya. Jadi kita harus jadi panutan bagi tim kita. Gitu. Seolah-olah kita keren banget lah nih bisa menjawab semua permasalahan yang dihadapi mereka. Padahal kan kenyataannya enggak. Nah kalau gitu, kalau kita bingung tanya sama siapa, ya kita curhatnya sama sesama pengusaha. Ini makanya penting kita untuk membangun jaringan dengan yang posisinya kurang lebih sama dengan kita. Meskipun bisnisnya tidak sama persis, gitu. Jadi misalnya nih Mbak Afni jadi manajer di barbershop, gitu. Nah mungkin bisa curhat sama teman yang jadi manajer juga, gitu. Meskipun dia di resto atau meskipun misalnya dia di otomotif, nggak apa-apa, sharing-sharing aja. Siapa tahu kita bisa dapat insight yang menarik dari mereka, gitu. Tentu saja ada batasan etikanya ya. Hal apa saja yang bisa kita curhatkan dan mana yang harus jadi rahasia perusahaan. Tapi kalau konteksnya secara umum kan bisa nih. Misalnya Mbak Afni sebagai digital marketer kan juga bisa curhat sama digital marketer yang lain gitu. Mungkin perusahaannya beda tapi sama-sama digital marketer. Siapa tahu bisa dapat insight, siapa tahu bisa kemudian kalau kita down, kita dapat tambahan semangat, gitu. Jadi makanya kenapa kok banyak himpunan pengusaha ya, kebetulan kalau saya aktif di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, itu isinya memang pengusaha-pengusaha semua. Dan isinya kalau kita ketemu ya hahihi nggak jelas gitu kan. Kadang ada yang curhat masalah dia nggak bisa bayar utang, kadang ada yang curhat kemudian ditinggal kabur sama karyawannya, ada yang curhat omsetnya turun segala macam kan. Nah, tapi dari situ malah kita bisa saling belajar. Nah, hal berikutnya memang apalagi Mbak Afni mungkin masih baru awal di bidang digital marketer, memang perlu cari seorang guru yang baik, mentor yang baik, yang betul-betul paham digital marketing itu seperti apa, gimana dinamikanya memimpin tim. Itu memang perlu cari mentor dan guru yang baik. Cari juga ekosistem yang mendukung, jadi ketika kita
masuk ke circle itu, kalau anak-anak muda sekarang bahasanya circle yang mendukung, yang ketika kita gabung ke circle itu vibe-nya positif banget. Kita jadi tambah semangat, tambah ilmu, tambah kenalan, itu yang vibe-nya kuat banget, sehingga ketika kita habis ketemu sama mereka, kita jadi lebih semangat untuk kemudian masuk ke kerjaan rutinitas kita. Buka wawasan, dapatkan insight-insight baru dari banyak pihak, jangan kemudian kita hanya fokus ke satu hal saja. Kita bisa belajar dari siapapun, dapat insight dari siapapun, meskipun mungkin pekerjaannya nggak nyambung sama kita. Dan yang terakhir, mainnya harus jauh, Mbak. Gitu. Jadi saya termasuk orang yang selalu merekomendasikan orang atau teman-teman yang lain untuk kamu main yang jauh, kamu buka wawasan, jangan hanya ngurusin satu atau dua hal saja. Di situ kemudian kita bisa belajar banyak hal kalau kita mainnya lebih jauh gitu kan. Gitu. Itu mungkin yang bagian keempat, jejaring. Ini sebagai penutup. Gitu. Seorang pemimpin, sang pemimpin itu memang tidak mudah menjadi pemimpin, Mbak. Pemimpin itu tidak pernah dilahirkan atau diwariskan, itu nggak pernah seperti itu. Jadi kalau misalnya orang tua kita seorang pemimpin yang baik, belum tentu kita juga bisa melakukan hal yang sama seperti orang tua kita. Karena memimpin itu, kemampuan memimpin itu adalah sebuah seni yang tidak bisa dilahirkan atau tidak bisa diwariskan. Nah, seorang pemimpin yang baik adalah memang yang ditempa, dibina, dididik oleh lingkungan dan pengalaman. Jadi ini hubungannya lebih banyak dengan jam terbang aja. Gitu. Tapi jangan takut Mbak Afni kalau misalnya saya merasa masih newbie, baru mau pertama kali memimpin tim, diberi amanah, nggak usah takut. Gitu. Jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk mencoba. Gitu. Cari guru yang tepat, cari circle yang tepat, teruslah belajar. Oke, mungkin itu Mbak Afni. Terima kasih. Ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada, masih jelas. Sudah jelas. Oke, ini materi presentasi sudah saya kirimkan ke Mbak Anggi. Itu di materi presentasi juga ada nomor saya, nomor WA saya. Silahkan feel free kalau misalnya ada pertanyaan terkait soal bagaimana membangun tim atau soal digital marketing, itu feel free saja untuk WA ke saya, WA ke Uci sama saja, karena saya dan Uci couple kami ya, pasangan suami istri, jadi mau tanya ke saya atau tanya ke Uci sama saja. Silahkan feel free saja. Ya. Begitu. Jadi memang lebih banyak memimpin itu lebih banyak seninya, Mbak. Kalau teorinya sih dengan cari di Google, cari di YouTube itu sudah sangat banyak sekali. Tapi memang kemudian kalau misalnya konteksnya apalagi tim digital, ini memang luar biasa sih dinamikanya ya. Iya, karena lebih dinamis juga gitu. Iya. Mungkin kalau yang jejaring kayak bukan ya, apa ya tadi? Ya. Kalau boleh tahu Mbak Afni sekarang usia berapa ya? 23. Nah, 23 itu masih sangat muda, mungkin bisa cari domisili sekarang di Solo ya kalau nggak salah. Betul. Nah, nanti bisa coba cari-cari informasi soal HIPMI Solo, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Solo. Nanti kalau misalnya memang ada waktu, bisa bergabung dengan HIPMI Solo, itu isinya juga anak-anak muda, rata-rata di atas 40 tahun. Ya, jadi kalau HIPMI itu maksimal usia itu 40 tahun kalau nggak salah. 43 gitu. Tapi saya kebetulan nggak boleh keluar dari HIPMI. Saya kan HIPMI di Kabupaten Banyumas ya. Gitu. Saya umur udah 48 tapi nggak boleh keluar gitu. Jadi masih diminta untuk mendampingi anak-anak muda ya seumuran Mbak Afni itulah. Banyak anak-anak muda umur 20-an sudah
bisnisnya luar biasa, memimpin tim banyak, gitu. Banyak digital marketer juga. Saya juga banyak belajar dari anak-anak muda kayak Mbak Afni ya. 20 tahunan, 30 tahunan, saya udah hampir 50 tahun ini juga banyak belajar dari mereka itu. HIPMI kalau buat saya tempat belajar circle yang sangat positif, vibe-nya dapat banget. Karena isinya pengusaha semua, silahkan feel free aja. Mungkin cari informasi di IG-nya pasti ada sih kayaknya, harusnya sih. Gitu. Itu berarti khusus pengusaha atau gimana Pak? Iya, namanya kan HIPMI Himpunan Pengusaha Indonesia. Itu Ya. ada yang memang business owner, kayak saya business owner, tapi banyak juga yang kemudian profesional. Kalau bisnis sebenarnya juga ada sih, cuman belum terlalu berkembang karena operasionalnya di Jakarta. Kalau di yang di sini saya kalau maunya aja gerakin. Nggak apa-apa, nggak harus HIPMI juga sih. Misalnya cari circle yang lain yang kemudian bisa ngasih vibe yang positif ya. Gitu. Ya. Karena anak-anak muda sekarang luar biasa nih. Saya agak telat gitu. Kalau misalnya zaman sekarang memang enak, informasi sudah terbuka sangat luas. Mbak Afni punya kesempatan sangat luas untuk belajar, untuk berkembang. Itu tolong dimanfaatkan aja sih. Baik. Begitu. Silakan kalau masih ada lagi yang mau didiskusikan, ditanyakan, silakan. Sementara belum ada lagi Pak. Oke, mungkin kalau misalnya tidak ada lagi yang ditanyakan, untuk sesi kali ini bisa kita cukupkan dulu, Mbak Afni. Ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sesi hari ini bisa kita cukupkan dulu. Baik. Oke, saya kembalikan ke Mbak Anggi. Silakan Mbak Anggi. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Tri atas materinya hari ini mengenai seni memimpin generasi Z ya di dalam bisnis. Kalau boleh tadi saya simpulkan ada 4 poin penting. Yang pertama, kita harus bisa memahami tujuan, visi, misi, sama target perusahaan. Terus yang kedua adalah kita harus bisa mendelegasikan tugas sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan job desk-nya juga. Terus yang ketiga, itu kita harus bisa mengatur tim, harus bisa memposisikan siapa yang punya wewenang, dan sampai mana batasan wewenang itu. Terus yang terakhir, kita coba bangun jejaring seluas mungkin, dan dari jaringan itu, kita gunakan atau manfaatkan untuk membangun strategi pengembangan bisnis. Nanti untuk materinya, saya sampaikan ke Mbak Afni, Mbak ya, sama rekamannya juga. Oke. Kalau dari Mbak Afni tidak ada lagi yang ditanyakan, untuk pelatihannya hari ini mungkin dicukupkan sekian. Sekali lagi terima kasih Mbak Afni atas kehadirannya, terima kasih Pak Tri atas materinya.